Film kali ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata yang mungkin akan sangat menginspirasi kalian dan dijamin bakal membuat kalian nangis senangis-nangisnya jika kalian nonton video ini sampai selesai. Jadi langsung aja ini ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Chris. Dia adalah ayah dari satu anak dan memiliki seorang istri. Setiap hari dia menjadi penjual peralatan medis pemindaian kepadatan tulang. Ya, alatnya berbentuk kotak besar. Ini menjadi barang yang wajib dijual Chris untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Chris dan juga istrinya Linda menghabiskan seluruh tabungan mereka untuk membeli alat tersebut. Alat ini dapat menghasilkan gambar 2 kali lebih jelas dibandingkan sinar X, namun juga jauh lebih mahal harganya. Alat tersebut merupakan penemuan revolusioner pada tahun tersebut, sehingga Chris dan istrinya memutuskan untuk menjadi satu-satunya distributor di wilayah mereka. Mereka juga membeli barang-barang tersebut dengan jumlah yang sangat banyak untuk dijual kembali. Namun sayangnya Chris dan juga istrinya tidak mengetahui kalau barang tersebut masih dianggap barang yang tidak terlalu dibutuhkan oleh dokter dan juga rumah sakit. Oleh karena itu, langkah mereka untuk memberi peralatan dalam jumlah besar itu tentu saja akan merugikan situasi keuangan mereka. Karena paling tidak, Chris harus bisa menjual 2 mesin dalam 1 bulan untuk memenuhi hidupnya dan membayar semua tagihan. Namun jangankan 2 bulan, menjual 1 mesin saja dalam sebulan susahnya sangat minta ampun. Chris pun sampai harus berjualan door to door atau menawarkan langsung kepada pembeli untuk menawarkan mesin ini kepada dokter-dokter, praktek, ataupun ke rumah sakit. Sebelum pergi berjualan, Chris selalu mengantarkan anak satu-satunya bernama Christopher ke tempat penitipan anak di Chinatown. Christopher harus dititipkan ke sana karena Linda juga harus bekerja untuk menambal keuangan mereka yang sedang kurang karena susahnya menjual mesin tadi. Sebenarnya Chris punya mobil, tapi karena tidak ada tempat parkir di dekat rumah sakit, akhirnya dia selalu memarkirkan mobilnya di depan rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, mobilnya sering sekali mendapat tilang sehingga mobilnya terpaksa diderek oleh petugas. Untuk menebus tilang mobilnya, paling tidak mesin dagangannya harus terjual 1 unit. Pada malam itu, ketika keluarga kecil ini sedang makan malam, Chris bertanya tentang rubik yang ada di atas wastafel kepada Linda. Kata Linda, itu adalah hadiah ulang tahun untuk Christopher dari temannya. Dan sekedar informasi bahwa pada tahun itu rubik juga menjadi salah satu benda yang sensasional dibicarakan banyak orang. Di malam itu, Linda bertanya kepada Chris, apakah Chris sudah membayar pajak? Lalu Chris bilang bahwa dia belum bisa membayarnya bulan ini. Mungkin baru bisa membayar pajaknya bulan depan, itu pun kalau mesinnya laku. Linda pun marah mendengarkan hal itu. Keuangan keluarga mereka memang sedang tidak lagi baik-baik saja. Bahkan Linda harus mengambil 2 shift di tempat kerjanya supaya dapat uang tambahan. Lalu suatu pagi ketika akan pergi berjualan, Chris melihat seseorang yang mengendarai mobil sport. Lalu dia pun bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan? Dan bagaimana kau melakukannya sehingga kau kelihatan sukses?" "Aku bekerja sebagai seorang pialang saham. Kau harus pandai bermain dengan angka dan pandai berinteraksi dengan orang lain," kata si pria ini. Lalu Chris pun kepikiran untuk menjadi seorang pialang saham, namun belum tahu caranya bagaimana. Di pagi harinya, Chris bilang ke istrinya kalau sepulang jualan tadi dia mau pergi ke kantor pialang saham yang dilewatinya kemarin untuk mencari pekerjaan di sana. Mendengar hal tersebut, bukan dukungan yang Chris dapatkan, namun malah hinaan yang dia dapatkan. Linda mengatakan, "Kenapa nggak jadi astronot aja sekalian?" Lalu setelah itu Chris pun mengingatkan istrinya bahwa tidak pantas berbicara seperti itu kepada suaminya sendiri. Ya, mungkin Linda cuma stres dengan kondisi keuangan keluarganya. Minggu depan tunggakan apartemen mereka akan genap menunggak 3 bulan. Aku harus kerja setiap hari mengambil 2 shift supaya keluarga kita bisa makan, kata Linda. Mendengarkan omelan istrinya, Chris pun tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sepulang berjualan, Chris melihat sebuah pengumuman bahwa ada program magang untuk menjadi seorang broker atau pialang saham. Di kantor tersebut, dia pun memutuskan untuk masuk. Tapi karena tidak mungkin membawa mesin segede komputer itu ke dalam, dia pun melakukan hal bodoh dengan menitipkan mesin itu kepada seorang pengamen. Bahkan Chris membayar $1 supaya pengamen itu bisa menjaga barangnya. Chris pun bertemu dengan HRD kantor tersebut.
Chris diberikan formulir untuk ikut dalam program magang. Belum selesai, HRD itu menjelaskan segala sesuatunya. Perhatian Chris langsung teralihkan dengan pandangannya di luar yang memperlihatkan pengamen itu sedang berlari membawa mesin miliknya. Chris pun panik dan akhirnya langsung mengejar pengamen itu. Namun dia telat karena pengamen itu sudah keburu masuk kereta sehingga Chris kesal dan kehilangan salah satu mesin mahalnya. Di dalam perjalanan, Chris melihat lagi formulir untuk magang di kantor pialang saham. Setiap bulan akan ada pembukaan 20 orang dalam program magang tersebut. Karena Chris hanya lulusan SMA, Chris pun mencoba untuk memberikan lamarannya secara pribadi ke seorang pria bernama Jay Twizzle untuk mempromosikan dirinya. Namun karena kantor itu sangat sibuk, Jay hanya bisa mengambil formulir Chris. Sambil menunggu panggilan di kantor itu, Chris tetap melanjutkan kegiatannya sebagai penjual mesin kesehatan. Ketika dia akan melakukan janji dengan dokter, dia melihat pengamen yang mencuri mesinnya kemarin. Chris pun mengejar perempuan itu dan akhirnya Chris mendapat lagi mesin mahalnya untuk dibawa kembali ke rumah. Di rumah, Chris pun mencoba menceritakan harinya kepada Linda. Tapi Linda seakan sudah muak dengan Chris. Jadi dia tidak mau mendengarkan apa-apa lagi dari suaminya. Sebulan sudah berlalu semenjak Chris memasukkan formulir lamarannya di kantor pialang saham. Dia pun bertemu kembali dengan Jay yang ingin naik taksi. Chris mengingatkan bahwa dirinya melamar di kantor itu. Tetapi Jay yang terburu-buru tidak bisa banyak ngobrol karena ingin langsung pergi naik taksi. Akhirnya Chris tidak kehilangan akal dan dia berkata bahwa dia punya tujuan yang sama dengan Jay. Jadi dia menawarkan untuk pergi bersama naik taksi itu. Dan Jay pun mengiyakannya. Di dalam taksi, Chris mencoba untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menceritakan pengalaman-pengalamannya. Tapi Jay terlalu sibuk dengan Rubiknya dan tidak mendengarkan Chris sama sekali. Bahkan ketika Chris sedang ngomong, dia hanya berkata, "Sorry, benda ini sulit banget buat diselesaikan," kata Jay. Tanpa pikir panjang, akhirnya Chris pun mengatakan, "Aku bisa menyelesaikannya." Lalu Jay memberikan Rubiknya kepada Chris. Dia pun memainkan Rubik itu. Chris memang tamatan SMA, tapi harus diakui dia pandai sekali dalam matematika. Di dalam mobil ini, Chris harus memutar otaknya sedemikian keras untuk mencuri perhatian Jay dengan menyelesaikan Rubik itu. Ketika taksi sampai di rumah Jay, Chris pun berhasil menyelesaikan Rubik itu dengan sempurna. Namun setelah Jay turun, masalah baru pun muncul. Chris yang sebelumnya tidak memikirkan apapun tentang biaya taksi, mulai khawatir dengan argometer yang tidak menjangkau isi dompetnya. Jadi ketika lampu merah, Chris langsung kabur supaya tidak membayar biaya taksi. Dia pun harus kejar-kejaran dengan supir taksi yang tetap menagih uangnya. Chris pun berhasil meloloskan diri, namun ketika masuk ke dalam kereta, mesinnya ketinggalan di luar, dan Chris pun harus merelakan mesin tersebut terlepas dari tangannya. Kejadian itu membuat dirinya pulang telat. Dia pun menelpon Linda. Namun saat itu Linda malah mengabari kalau dirinya dan Christopher akan pergi dari rumah karena nggak tahan dengan keadaan ekonomi rumah tangga mereka yang seperti ini. Chris pun berlari pulang ke rumahnya untuk mencegah istri dan anaknya pergi. Namun dia telat. Linda sudah mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Christopher. Di saat yang sama, Chris mendapatkan telepon dari Jay yang mengundangnya untuk wawancara di kantor terkait program magang di kantor broker. Itu berkat permainan Rubiknya. Chris akhirnya mendapatkan kesempatan wawancara pada esok harinya. Lalu Chris melabrak Linda dan berkata kalau Christopher akan ikut dengannya. Linda menyalahkan Chris karena sudah menyeret dirinya dan juga Christopher pada kemiskinan, dan berkata kalau dia sudah tidak bahagia lagi. Chris bilang Linda sangat lemah menghadapi cobaan hidup. Dia pun menyuruh Linda pergi dan menetapkan kalau Christopher akan bersamanya. Jadi ketika sore hari, Chris harus menjemput Christopher di tempat penitipan anak dan membawanya pulang ke rumah bersamanya. Ketika di rumah, mereka harus didatangi oleh pemilik apartemen yang menagih uang sewa yang sudah nunggak 3 bulan. Chris seperti biasa berjanji akan mendapatkan uang tersebut. Namun si pemilik menyuruh Chris untuk mengosongkan rumahnya karena besok pagi akan ada tukang cat yang mau bekerja untuk membereskan rumahnya. Namun karena Chris tak punya banyak waktu lagi untuk membayar uang sewa, dia pun menawarkan dirinya untuk mengecatnya sendiri. Si pemilik pun setuju dan mengizinkannya.
Chris akan tinggal untuk seminggu lagi. Lengkap sudah masalah Chris. Dia memang bisa tinggal selama seminggu, tapi dia tidak memiliki waktu banyak karena dia harus mengecat apartemennya sendiri. Namun saat Chris sedang asik ngecat rumah apartemennya, tiba-tiba ada polisi datang menangkap Chris karena Chris tidak membayar tilang. Peraturan di negara itu, setiap orang harus membayar tilang kalau tidak mau dipenjara. Sialnya, Chris pun terpaksa harus tinggal di sana sampai besok pagi, sampai masalah verifikasi tilangnya selesai. Chris pun pusing, harus bagaimana dengan keadaan ini, dan juga Christopher, dan juga gimana wawancaranya besok pagi dengan Jay. Gimana juga dengan pengecatan yang harus diselesaikan dengan cepat. Tapi karena itu sudah aturannya, Chris pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun menelepon Linda untuk menjaga Christopher malam itu. Untungnya Linda pun setuju dan mau membantu Chris untuk menjaga Christopher pada malam itu. Dan keesokan paginya setelah selesai diverifikasi, dia pun langsung berlari sekencang-kencangnya ke kantor pialang saham untuk ikut sesi wawancara. Dan dia tidak sempat lagi pulang ke rumah, ataupun bahkan untuk berganti pakaian karena tidak ada waktu yang tersisa di pagi itu. Dan tibalah Chris mengikuti sesi wawancara tersebut. Dia bertemu dengan orang-orang penting di perusahaan tempat dia akan magang, tetapi dengan kondisi pakaian yang bisa dibilang sangat tidak pantas dan juga muka yang penuh dengan noda cat. Untungnya dengan percaya diri Chris bisa berbicara dengan mantap di sesi wawancara tersebut. Bahkan ketika dia bisa menjelaskan kenapa datang ke kantor dengan pakaian seperti tukang sampah, Chris berbicara dengan jujur dan itu membuat seisi ruangan tertawa. Ketika sesi wawancara selesai, Jay pun memberikan pujian kepada Chris dan berjanji akan mengabarkan kabar baik untuk dia. Namun di luar dugaan, Chris mengatakan bahwa dirinya akan memikirkannya lagi. Mendengar hal itu, Jay heran karena sebelumnya Chris sangat mengejar-ngejar dan bersemangat untuk magang di kantor ini. Lalu kenapa dia sekarang tiba-tiba berubah pikiran? Ternyata kalau magang di kantor itu, Chris tidak akan digaji. Bahkan tidak ada jaminan untuk Chris bisa diterima di perusahaan tersebut. Karena dari 20 orang peserta magang hanya akan ada 1 orang yang akan dipilih. Dan karena tidak terpilih, Chris pun bahkan tidak bisa mendaftarkan dirinya ke perusahaan broker lain selama 6 bulan. Begitulah peraturannya di sana. Lalu Jay menunggu Chris untuk menghubunginya nanti malam. Apakah Chris akan mengambil kesempatan ini atau tidak? Singkat cerita, pada malam harinya Linda pun datang mengantarkan Christopher ke rumah. Dia mengabarkan kepada Chris kalau dia akan pindah ke kota lain untuk bekerja. Sehingga kalau ada kejadian seperti ini, Linda tak akan bisa membantunya lagi. Linda pun berpamitan kepada Chris dan juga anaknya Christopher. Malam itu, Chris pun akhirnya membuat keputusan. Dia menelepon sekretaris Jay untuk mengabari kalau dia akan ikut dalam program magang sebagai pialang saham di perusahaan tersebut. Singkat cerita, karena tidak bisa membayar sewa rumah, Chris dan juga Christopher pun akhirnya terpaksa pindah ke sebuah motel yang harganya 2 kali lipat lebih murah dari apartemen mereka sebelumnya. Di sela-sela kesibukannya, Chris masih menyempatkan untuk bermain bersama Christopher. Ketika mereka bermain basket bersama, Christopher bilang dia akan menjadi pemain basket profesional. Namun Chris malah merespon dengan mengatakan sulit untuk menjadi pemain hebat. Karena itulah ayah tidak mau kau melempar bola setiap hari. Kau juga harus melakukan kegiatan lain, kata Chris kepada anaknya. Mendengar hal itu, Christopher pun akhirnya menjadi sedih. Lalu Chris bilang kepada Christopher, jangan pernah biarkan orang lain mengatakan padamu kalau kau tidak bisa melakukan apapun, termasuk itu ayah. Kalau kau punya impian, gapailah itu. Titik, kata Chris. Salah satu pesan yang sangat kuat di film ini untuk penonton. Dan setelah itu, Chris pun mengajak Christopher untuk ikut menjual mesinnya. Di hari itu, Chris berhasil menjual 1 unit mesin. Hasil penjualannya bisa mencukupi kebutuhannya dan juga Christopher selama 1 bulan. Lalu hari magang Chris di kantor broker pun dimulai. Dia mulai belajar banyak dari dasar-dasar menjadi pialang saham di sana. Ketika waktu istirahat, Chris pun mulai keluar. Di sana ternyata ia melihat orang gila yang di stasiun membawa mesin jualannya yang pada saat itu ia tidak bisa masuk ke kereta saat dia lari dari supir taksi.
Chris pun akhirnya mengejar orang gila itu. Namun sayangnya dia tertabrak mobil saat akan menyeberang, yang membuatnya kehilangan sepatu. Waktu istirahat tadi jadi kemalangan buat Chris. Dia pun harus kembali ke kantor tanpa menggunakan sepatu di sebelah kirinya. Singkat cerita, Chris pun mulai terbiasa dengan kerjaan magangnya. Setiap hari Chris harus mencari klien yang potensial untuk diprospek. Setiap hari Chris berlomba-lomba dengan para peserta magang lain. Mereka harus mencari prospek sebanyak-banyaknya selama 6 bulan untuk merebut jatah satu karyawan yang akan diterima di akhir program magang. Karena Chris tidak bisa bekerja sampai malam layaknya peserta lain, dia pun berusaha fokus dan menghubungi setiap daftar nama. Dia tidak pernah menaruh gagang telepon, bahkan dia sama sekali tidak pernah minum supaya waktunya tidak habis untuk ke toilet. Dengan begitu, dia bisa menghemat waktu paling tidak 8 menit dalam satu hari. Walau cuma 8 menit, itu sangat berharga sekali untuk pekerja pialang saham seperti Chris. Dan ketika itu tiba-tiba ia mendapatkan janji untuk bertemu dengan klien potensial dan dikasih waktu 20 menit untuk datang ke kantor. Ketika dia akan pergi, supervisor magangnya malah menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya. Mau tidak mau, Chris pun menuruti permintaan tersebut. Dan karena hal itulah, Chris jadi telat untuk menemui Misteri Bond. Namun, Chris tidak menyerah. Dia tahu kalau Misteri Bond akan menonton pertandingan sepak bola. Jadi, dia datang ke rumah Misteri Bond untuk meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. Kemudian, dia pamit dengan modus ingin menonton pertandingan sepak bola. Padahal tidak juga. Tapi karena mendengar Chris mau menonton bola, akhirnya Misteri Bond pun mengajaknya untuk ikut menonton bersama ke stadion. Jadi dengan memanfaatkan kesempatan itu, Chris pun mencoba mendekati Misteri Bond dan memanfaatkannya untuk menawarkan produk keuangan dari perusahaan tempat dia magang. Namun karena belum lama mengenal Chris, Misteri Bond pun belum mau menerima tawaran itu. Namun keuntungannya adalah Chris bisa berada di lingkaran orang-orang kaya. Dia pun mendapatkan tambahan daftar nama untuk dia tawarkan produk keuangannya. Kehidupan Chris pun berjalan normal seperti biasa. Magang di perusahaan broker dan semua mesin kesehatannya sudah terjual. Dan akhirnya Chris pun punya cukup uang untuk bertahan hidup. Sampai suatu hari dia mendapatkan surat dari perpajakan karena Chris tidak membayar pajak. Mereka mengecek rekening bank yang Chris punya dan mengambil semua uang yang ada di sana untuk membayar pajak. Itu adalah sebuah aturan yang ngeri banget di Amerika. Seketika Chris pun bangkrut. Dia tidak mempunyai apa-apa kecuali secuil uang di dompetnya. Dia pun sangat bingung harus menjalani hidupnya seperti apa. Ketika sedang menemani Christopher bermain di taman, dia pun melihat orang gila yang memungut mesin kesehatannya ketika di stasiun. Chris pun lalu berlari mengejar orang gila itu untuk mendapatkan mesinnya kembali. Dan akhirnya dia mendapatkannya. Lalu dia pun bergegas mencoba menjual mesin itu ke mana-mana untuk mendapatkan uang. Dan singkat cerita, dia pun mendapatkan calon pembeli yang tertarik dengan mesinnya. Namun sayang sekali, mesinnya tiba-tiba rusak dan tidak mau menyala. Cobaan yang tidak ada habisnya untuk Chris. Ketika mereka pulang ke motel, mereka menemukan barang-barang mereka sudah ada di luar. Tanda mereka sudah diusir dari motel tersebut. Lalu Chris dan juga Christopher pun terpaksa menggelandang di stasiun. Dia tidak tahu harus ngapain dan tidak tahu harus kemana. Yang Chris lakukan hanyalah menunggu di sana sampai stasiun sepi. Di stasiun itu dia mengajak anaknya untuk bermain. Dia berpura-pura bahwa mesin yang dia bawa adalah mesin waktu. Lalu mereka menjelajah ke zaman dinosaurus dan menjadi manusia di gua. "Awas, ada T-Rex. Ayo kita mencari gua perlindungan," kata Chris. Mereka pun akhirnya masuk ke toilet umum dan tidur di sana dengan beralaskan tisu toilet. Chris pun terpaksa menidurkan Christopher di sana. Lalu keesokan harinya dia menyadari bahwa tidak akan bisa terus-menerus tidur di toilet. Chris pun mencoba mencari tempat penampungan.
Dia memohon untuk bisa menginap di sebuah tempat seperti panti sosial. Namun si pengelola tidak bisa mengizinkannya karena di situ hanya menerima perempuan dan anak kecil saja. Chris tidak bisa tinggal di situ. Namun Christopher bisa tinggal di sana. Namun karena mereka harus selalu bersama, akhirnya Chris pun menolak. Jadi wanita itu merekomendasikan sebuah tempat lain yang bisa dipakai oleh para homeless untuk menginap. Di tempat itu mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat. Dan untungnya Chris juga Christopher bisa mendapatkan jatah untuk menginap pada malam itu. Dan ternyata di waktu itu Chris masih memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ketika Christopher bisa beristirahat, dia terus berusaha untuk memperbaiki mesinnya supaya bisa dijual kembali. Dia pun belajar dengan keras demi menjadi yang terbaik di tempat magangnya. Di masa sulit itu, Chris sudah terbiasa tidur hanya beberapa jam sehari. Dia juga punya rutinitas baru, masuk sepagi mungkin dan berusaha mengerjakan pekerjaannya dengan cepat. Jam 5 dia harus sudah mengantri untuk mendapatkan tempat tidur demi Christopher. Bahkan dia sering ikut pergi ke gereja supaya bisa mendapatkan makanan gratis. Hari ujian di tempat magang pun tiba. Chris yakin sudah mengerjakan semua soalnya dengan benar. Sepulang dari tes, cobaan pun datang lagi dari Mr. Fromm. Dia meminjam uang $5 kepada Chris untuk naik taksi karena dompetnya ketinggalan di ruangannya. Dengan uang yang cuma tersisa beberapa lembar itu, akhirnya Chris pun terpaksa meminjamkan uangnya kepada Mr. Fromm. Suatu malam, Chris dan juga Christopher pernah tidak mendapatkan kamar karena telat mengantri. Jadi, yang mereka lakukan adalah menghabiskan malam mereka di kereta dan tidur di sana. Bahkan untuk menyambung hidupnya, Chris juga pernah mendonorkan darahnya untuk sejumlah uang dan membeli suku cadang untuk mesin kesehatannya yang rusak. Malam itu, ketika Christopher tidur seperti biasa, Chris bekerja membetulkan mesinnya dengan suku cadang yang baru saja ia beli. Akhirnya mesin tersebut kembali berfungsi. Dan keesokan harinya Chris pun berhasil menjual mesinnya dan mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk 1 bulan. Dan untuk merayakan terjualnya mesin tersebut, mereka pun pada malam itu menginap di sebuah hotel karena sudah lama mengalami hidup yang susah. Dan ternyata di hotel mereka tidak tidur di kasur dan malah tidur di sofa. Dan hari terakhir di kantor pun tiba. Saat penentuan di sela-sela kesibukannya menelepon, Chris dipanggil ke kantor oleh pimpinan. Di dalam situ dia dipanggil karena Mr. Fromm secara pribadi ingin mengucapkan selamat kepada Chris karena dia diterima sebagai broker tetap di perusahaan itu. Dan besok akan menjadi hari pertamanya untuk bekerja di sana. Chris pun terharu dan mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang ada di ruangan tersebut. Chris keluar dari kantor itu dengan perasaan yang sangat gembira, merasa puas dengan perjuangannya selama ini. Siang itu, Chris berlari menemui Christopher dan memeluk anaknya. Semua yang dia dan Christopher alami, dari mulai berpisah dengan Linda, diusir dari apartemen, tidur di toilet, dan semua cobaan hidup yang sudah mereka lalui selama ini, pada hari itu terbayarkan sudah. Jadi itulah film dari The Pursuit of Happiness, sebuah film yang menceritakan kisah nyata di mana seorang ayah yang mengalami kesulitan akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Apakah kalian pernah berada di situasi seperti itu? Coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Saya Panji, terima kasih dan sampai jumpa.